Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali akan belajar tentang aswaja, melanjutkan pembahasan minggu lalu yang telah menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20. Setelah kita mempelajari 10 sifat wajib bagi Allah, kita akan melanjutkan pada sifat Allah yang ke-11, 12, 13, 14, dan ke-15. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya surat Fatihah, Allah memberikan rizki yang melimpah kepada kita dan keluarga kita, dan juga menjaga dan melindungi kita semua, kedua orang tua dan keluarga-keluarga kita dari pandemi COVID-19. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kita hari ini akan mempelajari sifat Allah yang ke-11 dan seterusnya. Sifat wajib bagi Allah yang ke-11 dan 12 adalah sama dan basar. Sama artinya adalah Allah Maha mendengar, dan basar adalah Allah Maha melihat. Allah mendengar tanpa bantuan telinga, Allah melihat tanpa bantuan mata. Karena Allah itu berbeda dengan kita, berbeda dengan makhluknya. Kalau kita, kalau makhluk, kalau selain Allah mendengar karena kita memiliki telinga, melihat karena kita memiliki mata. Sedangkan Allah mendengar dan melihat tanpa telinga dan juga tanpa mata. Dalil akli tentang sifat sama dan basar adalah andaikan Allah tidak bersifat sama dan basar, maka Allah memiliki sifat tuli dan juga buta. Sementara tuli dan buta adalah sebuah kekurangan yang tidak mungkin dimiliki zat yang maha sempurna. Sedangkan dalil nakli yang menjelaskan bahwa Allah bersifat sama dan basar adalah firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul basir. Wa huwa, dan adapun dia Allah, as-sami'u adalah maha mendengar, al-basiru lagi maha melihat. Sedangkan dalil nakli yang berupa hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dan ialah dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, qala berkata siapa Imam Abi Musa al-Ash'ari, kunna ada kami ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safarin dalam satu perjalanan. Fakunna maka ada kami ashrafna naik kami ala wadin atas tebing halalna lalu kami membaca tahlil wa kabbarna dan kami membaca takbir wartafa'at dan keras aswatuna apa suara-suara kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas wahai manusia, irba'u kasihanilah ala anfusikum atas diri kalian. Fa innakum maka hanya sanya kalian, maka sesungguhnya kalian la tad'una tidak berdoa, tidak meminta kalian asamma kepada zat yang tuli, wala ghaiban dan juga tidak pada zat yang ghaib. Innahu karena sesungguhnya Allah ma'akum adalah berserta kalian. Innahu sesungguhnya Allah sami'un adalah maha mendengar, qaribun dan lagi maha dekat. Jadi di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pada suatu ketika ada sekelompok orang yang menaiki tebing dan membaca tahlil, membaca takbir dengan suara yang keras. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, ya ayuhan nas wahai manusia, irba'u kasihanlah oleh kalian ala anfusikum atas diri-diri kalian. Fa innakum maka sesungguhnya kalian la tad'una tidak akan meminta kalian, tidak akan berdoa kalian asamma kepada zat yang tuli, wala ghaiban dan tidak zat yang gharib. Jadi kalau ada kata-kata muttafaqun alaih, perawi suatu hadis itu adalah muttafaqun alaih, maka dipastikan yang meriwayatkan hadis itu adalah pasti Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalil nakli yang berupa ijma' ulama adalah wa aj'amatil ummatu, dan sungguh bermufakat al ummatu siapa para imam, ala annallaha ta'ala atas sesungguhnya Allah ta'ala sami'un adalah maha mendengar, basirun lagi maha melihat. Dan bahkan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa seluruh pemeluk-pemeluk agama sepakat bahwa Tuhan pasti memiliki sifat sama dan basar, memiliki sifat maha mendengar dan juga maha melihat. Sebagaimana penjelasan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani
yang menjelaskan wa qad ajma'a ahlul milali wal adyan ala annahu sami'un basirun. Wa qad ajma'a, dan sungguh telah bersepakat ahlul milali wal adyan, siapa ahli agama, ala annahu, atas sesungguhnya Allah, atas sesungguhnya Tuhan, sami'un adalah maha mendengar, basirun lagi maha melihat. Sedangkan kebalikan dari sifat sama dan sifat basar, sifat sama yang berarti maha mendengar, lawannya atau kebalikannya adalah samamun yang berarti tuli, dan sifat basar yang berarti maha melihat, lawan katanya atau kebalikannya adalah sifat ama yang berarti buta. Sifat Allah yang ke-13 adalah kalam. Artinya adalah zat yang maha berfirman. Dengan sifat kalam, Allah memerintah, Allah melarang, Allah berjanji, dan Allah juga mengancam. Firman Allah berbeda dengan perkataan manusia, karena firman Allah ini tanpa suara dan juga tanpa huruf. Dalil akli bahwa Allah bersifat kalam adalah kalau Allah tidak bersifat kalam, maka Allah bersifat bukmun, yang berarti bisu. Dan perandaian ini pasti salah, karena bisu itu adalah merupakan sebuah kekurangan dan kelemahan. Sedangkan kelemahan dan kekurangan pasti menjadi sesuatu yang mustahil terjadi bagi Allah yang maha sempurna. Sedangkan dalil nakli yang menjelaskan bahwa Allah bersifat kalam adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallama, dan berbicara Allahu, siapa Allah, Musa kepada Nabi Musa, takliman, dengan perkataan secara langsung. Sedangkan dalil nakli yang berupa hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim, qala, berkata Adi bin Hatim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma, tidak ada minkum, dari kalian, min ahadin, dari salah satu, illa, kecuali, wasayukallimuhu, dan akan berbicara hu kepada ahad, Allahu, siapa Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Laisa, tidak ada, bainallahi, antara Allah, wa bainahu, dan antara ahad, antara satu orang, tarjumanun, siapa juru penerjemah, ahli penerjemah. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa tidak ada seseorang, tidak ada satupun di antara kalian, kecuali pada hari kiamat Allah akan berbicara kepada orang itu tanpa menggunakan juru penerjemah. Sedangkan dalil nakli yang berupa ijma adalah wa ajma'at ahlus sunnati, wa ajma'at, dan sungguh bersepakat ahlus sunnati, siapa para ulama ahlus sunnah, ala annallaha ta'ala, atas sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, mutakallimun, adalah maha berfirman,
Bikalamin dengan sifat kalam, qadimin yang qadim, azaliyin dan azali. Sedangkan kebalikan sifat kalam adalah sifat bukmun yang berarti bisu. Dan bukmun ini adalah merupakan sifat yang mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Sifat Allah yang ke-14 adalah kaunuhu qadiran. Artinya keberadaan Allah sebagai zat yang maha kuasa. Dalil akli dan dalil nakli sifat kaunuhu qadiran ini sama dengan dalil akli dan dalil nakli sifat kudrat yang telah dijelaskan pada minggu lalu. Kaunuhu qadiran ini adalah merupakan sifat yang pasti ada karena adanya sifat kudrat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mustahil apabila kemudian Allah bersifat kaunuhu ajizan. Keberadaan Allah adalah sebagai zat yang lemah. Sedangkan kebalikan dari sifat kaunuhu qadiran adalah kaunuhu ajizan, yang berarti Allah lemah. Hal ini tidak mungkin terjadi karena Allah itu adalah maha sempurna. Dan lemah itu adalah merupakan kekurangan yang tidak mungkin terjadi pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ke-15 adalah kaunuhu muridan. Artinya keberadaan Allah sebagai zat yang maha berkehendak. Kaunuhu muridan ini adalah merupakan sifat yang pasti ada. Kenapa pasti ada? Karena Allah memiliki sifat iradat, sifat sebagai maha berkehendak. Dalil akli dan dalil nakli dari sifat kaunuhu muridan juga sama dengan dalil akli dan dalil nakli sifat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kebalikan dari sifat kaunuhu muridan adalah kaunuhu karihan, yang berarti keberadaan Allah sebagai zat yang terpaksa. Kenapa kaunuhu karihan ini menjadi sifat yang pasti mustahil bagi Allah? Karena sekali lagi Allah itu adalah maha sempurna. Sedangkan keterpaksaan itu adalah merupakan sebuah kekurangan, dan kekurangan itu tidak mungkin terjadi pada zat yang maha sempurna. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan mudah-mudahan kalian semua dimudahkan oleh Allah dalam meraih cita-cita kalian. Sehingga kalian nantinya menjadi orang yang bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga-keluarga kalian semua. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.